Wanita yang sedang mabuk itu tanpa sengaja masuk ke kolam pemandian yang salah. Sang CEO melihat wanita yang tiba-tiba muncul di kolam, mengira dirinya sedang berhalusinasi. Lalu perlahan ia mendekati wanita itu. Wanita itu yang melihat sang CEO, malah salah mengira dia sebagai sahabatnya. Namun saat ia melihat jelas wajah sang CEO, seketika terkejut dan panik. Ia langsung mengambil jubah mandi di sampingnya, lalu buru-buru melarikan diri dari tempat itu. 2 bulan kemudian, wanita itu merasa tubuhnya tidak enak, lalu pergi ke rumah sakit untuk periksa. Tak disangka dokter memberi kabar bahwa dia ternyata sudah hamil 8 minggu. Mendengar hal itu wanita itu bingung total, karena dia yakin tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Dokter pun menjelaskan bahwa ini mungkin akibat fenomena langka yang bisa terjadi lewat berendam di air panas atau sumber air yang terkontaminasi. 6 tahun kemudian, wanita itu telah menjadi seorang ibu tunggal, membesarkan anaknya seorang diri. Hari itu, dia datang ke rumah seseorang untuk melamar kerja sebagai guru les. Begitu masuk rumah, tatapan matanya langsung bertemu dengan sang pemilik rumah. Sekilas mereka berdua merasa saling mengenal. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki muncul dan langsung memeluk kaki sang CEO, sambil memanggilnya ayah. Namun sang CEO justru bersikap dingin kepada anak itu. Melihat kejadian itu, wanita itu mengira sang CEO sudah berkeluarga, lalu membuang jauh-jauh rasa familiar yang sempat muncul barusan. Namun saat ia hendak naik ke lantai atas untuk bekerja, ia tanpa sengaja mendengar obrolan para pembantu. Barulah ia tahu, anak itu ternyata bukan anak kandung sang CEO, melainkan anak angkat dari panti asuhan. Di saat bersamaan, wanita itu mendapat telepon dari sekolah. Guru mengatakan anaknya terlibat pertengkaran dengan teman sekelas. Mendengar itu wanita itu langsung turun untuk meminta izin pada nyonya rumah. Setelah tahu apa yang terjadi, nyonya tua itu justru menenangkan dan menyuruhnya tidak panik. Bahkan mengatakan bahwa dia sangat menyukai anak-anak. Lalu mengundang wanita itu untuk membawa anaknya datang ke rumah. Tak lama kemudian, wanita itu membawa putranya ke villa. Saat nyonya tua melihat anak itu untuk pertama kalinya, dia langsung mendekat dengan penuh rasa penasaran. Karena anak itu sangat mirip dengan anaknya saat kecil. Dia pun bertanya apakah wanita itu mengenal anaknya. Wanita itu buru-buru menggeleng, mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia bertemu sang CEO. Nyonya tua masih merasa curiga, namun tidak melanjutkan pertanyaannya. Tak lama kemudian, anak angkat dari nyonya tua turun ke bawah. Dia dengan ramah mengajak anak wanita itu bermain bersama. Melihat hal itu, wanita itu lalu ikut nyonya tua ke atas untuk mengatur jadwal pelajaran. Namun setelah mereka pergi, anak angkat itu langsung menunjukkan wajah aslinya. Saat tidak ada yang melihat, dia mendorong anak kecil itu hingga terjatuh. Kepalanya terbentur ujung meja, dan langsung pingsan. Mendengar suara ribut, wanita itu berlari turun. Bersamaan dengan sang CEO yang baru pulang, mereka segera membawa anak itu ke rumah sakit. Dokter menyatakan, anak itu membutuhkan transfusi darah segera. Namun golongan darahnya sangat langka, dan stok di bandara sedang kosong. Tanpa diduga, sang CEO memiliki golongan darah yang sama. Nyonya tua makin merasa heran, lalu mengatur agar sang CEO menjadi pendonor. Setelah anak itu sembuh, anak angkat tetap menolak keberadaan anak tersebut, bahkan mengusirnya dari kamar. Semua ini diam-diam dilihat oleh seorang pembantu di rumah itu. Namun pembantu itu ternyata adalah ibu kandung dari anak angkat tersebut. Dulu demi membuat anaknya mendapatkan harta keluarga sang CEO, dia rela memasukkan anaknya ke panti asuhan, lalu merancang agar nyonya tua mengadopsinya. Kini, karena nyonya tua sangat menyayangi anak itu, dia tidak akan membiarkan siapapun merusak rencana ini. Lalu dengan sengaja membuat keributan, dengan menuduh gelang giok warisan keluarga nyonya tua telah hilang.